gitu, bagaimana program BUMDes ini bisa efektif juga membuat banyak keluarga di desa ini keluar justru dari daftar penerima BLT begitu. Mungkin ada datanya yang bisa disampaikan Pak, sudah berapa persen ini yang berhasil? Jadi sekarang ini dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes sebagai badan hukum, ada dua kelembagaan atau kementerian yang terlibat di dalam penentuan BUMDes sebagai badan hukum. Yang pertama Kementerian Desa tentu, yang kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Karena yang berhak mengeluarkan registrasi sebagai badan hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sampai dengan hari ini kita sudah melakukan proses sekitar 10.000 BUMDes yang berproses menuju ke BUMDes sebagai badan hukum. Nah, kalau BUMDes sudah nanti sebagai badan hukum terwujud, maka dia bisa melakukan apa saja, termasuk misalnya pengelolaan air di desa, di tingkat desa, itu bisa dilakukan oleh BUMDes. Kalau di tingkat kabupaten misalnya ada PDAM yang dikelola oleh BUMD, maka di desa bisa saja air bersih dikelola oleh BUMDes. Karena bahasa yang dipakai di dalam regulasi itu di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, di tingkat provinsi dan kabupaten dikelola oleh BUMD, dan di tingkat desa dikelola oleh BUMDes. Nah, BUMDes itu sendiri ada dua model, Pak. Yang pertama, satu desa mendirikan satu BUMDes, badan usaha milik desa, yang tiap desa tidak boleh lebih dari satu. Sehingga satu desa hanya boleh mendirikan satu BUMDes. Tetapi setiap BUMDes bisa melakukan unit usaha sebanyak mungkin sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Misalnya BUMDes satu desa dia punya usaha penggemukan sapi, punya usaha misalnya penjualan pupuk, kemudian punya usaha terkait dengan pengelolaan air bersih atau air minum di desa itu. Bisa mereka melakukan itu dengan berbagai macam usaha. Yang penting usaha yang dilakukan oleh BUMDes jangan sekali-kali melakukan usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat, dan ketika BUMDes mengangkat usaha itu sebagai salah satu usahanya mengganggu berbagai usaha yang sudah berjalan di masyarakat. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena BUMDes lahir untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, model yang kedua adalah BUMDesa bersama, yaitu BUMDes yang didirikan berdasarkan kerjasama antar desa. Misalnya ada 3 desa, 2 desa, lebih dari 1 desa. Ada 2 desa, ada 3 desa, 4 desa, 5 desa. Ada kesamaan kebutuhan, ada kesamaan potensi, ada sesuatu yang bisa dikerjasamakan dan saling menguntungkan. Bisa saja 5 desa tadi membangun kerjasama antar desa, mendirikan satu BUMDes bersama, BUMDesa bersama, yang kemudian BUMDesa bersama itu adalah milik 5 desa yang membangun kerjasama antar desa. Nah, lintas desa ini tidak dibatasi oleh kewilayahan pemerintahan. Jadi misalnya bisa lintas kecamatan, bisa lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi. Bisa saja desa di DIY bekerja sama dengan desa di NTT, bekerja sama dengan desa di Jawa Tengah, bekerja sama dengan desa di Lampung, sehingga ada 4 desa, tapi dari 4 provinsi, karena memang kebetulan ada potensi dan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh 4 desa tadi. Desa di Lampung butuh potensi yang dimiliki desa di Jawa Tengah. Desa di Jawa Tengah butuh potensi yang dimiliki oleh desa yang di NTT, dan seterusnya. Nah, karena kondisi itu mereka membangun kerjasama antar desa, kemudian membentuk BUMDesma. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah membangun kerjasama untuk membangun BUMDesma antara desa di Jawa Tengah dengan desa di Malaysia misalnya. Itu tidak boleh, karena sudah lintas negara. Tapi selagi masih di dalam naungan negara Kesatuan Republik Indonesia itu boleh. Nah, kemudian terkait dengan BUMDes yang hari ini sudah mulai menggiat cukup banyak. Kita terus melakukan pendataan. Hari ini misalnya kita sudah menemukan ada sekitar 20 BUMDes yang cukup produktif. Misalnya di Wonogiri yang saya sebutkan tadi, dia memproduksi batik SDGs desa. Jadi kemudian dibeli oleh warga, oleh desa tetangga, bahkan lintas kabupaten penjualannya. Kemudian ini contoh model BUMDes yang melihat hari ini. Kemudian di Kalimantan Timur kita temukan BUMDes yang sudah bisa bersinergi
dengan perkebunan, perusahaan perkebunan. Dia melayani misalnya catering untuk pekerja di perkebunan, melayani transportasi untuk pekerja di perkebunan dan seterusnya. Ini juga sudah bagus dan saya datang sendiri ke sana, dan dari 85 KPM pada saat tahun 2021, waktu saya ke sana sudah tinggal 12 keluarga penerima manfaat dari BLT Dana Desa. Terjadi penurunan yang luar biasa. Kemudian ini contoh kedua, contoh ketiga misalnya di Prambanan. Di Prambanan itu ada BUMDes yang bekerja sama dengan perusahaan di sekitarnya. Nah, ini juga jalan. Jadi limbah-limbah perusahaan yang tidak membahayakan itu diolah oleh BUMDes itu, kemudian dijual kembali dengan nilai tambah yang sudah jauh dibanding dengan limbah awal tadi. Nah, model-model ini terus kita kembangkan sehingga kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, kita melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, kita melakukan koordinasi dengan berbagai BUMN agar desa-desa di sekitar perkebunan misalnya, ini betul-betul bisa bersinergi dengan perkebunan, perusahaan perkebunan, baik itu sawit maupun yang lain, juga pertambangan, desa batu bara, dengan desa yang ada di situ, sehingga BUMDesnya bisa hidup. Desa yang ada di sekitar industri, pabrik, kita juga upayakan melakukan geliat ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Atau desa yang tadi memiliki produktivitas yang tinggi. Yang kedua, ada juga model BUMDesma yang di Jogja misalnya, itu membangun links pasar desa. Jadi ada 10 desa bekerja bersama-sama dalam satu BUMDesma bersama, dia bikin link pasardesa.co.id. Nah, pasar desa ini digunakan untuk melakukan transaksi antar 10 warga di 10 desa tadi. Dan sampai hari ini berjalan dengan bagus. Bahkan BLT Dana Desa itu bisa termanfaatkan betul-betul untuk pemenuhan kebutuhan utama. Karena apa? Karena masuk pada rekening, kemudian digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, beras, sayur, mayur, dan lain-lain, lauk pauk. Nah, ini berjalan cukup bagus di Jogja. Nah, itulah model-model yang sekarang ada dan cukup membantu untuk menurunkan KPM BLT, keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, yang semula dia karena ekonominya terpuruk gara-gara COVID, kemudian menjadi naik karena terlibat di dalam bisnis BUMDes maupun BUMDesma itu. Baik. Demikian, Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.